Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam. Berikut ini unsur-unsur yang terkandung dalam suatu cerita. 1. Tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Tema ini jarang ditulis secara eksplisit oleh pengarangnya. Untuk dapat mengetahui tema, kamu harus mengetahui keseluruhan isi cerita dan rangkaian peristiwa atau alur dalam cerpen tersebut. Contoh tema dalam cerpen, misalnya tentang persahabatan, percintaan, pengalaman mengesankan, kesehatan, lingkungan, sejarah, dan sebagainya. 2. Tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh dapat terdiri atas satu orang atau lebih. Tokoh-tokoh dalam cerita ini memiliki fungsi penting sehingga suatu cerita dapat terjalin secara utuh. Berdasarkan pengelompokannya, terdapat 3 jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis, tokoh utama, antagonis, penentang dari tokoh utama atau tokoh lawan, dan tritagonis, penengah atau pendukung. 3. Penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ada 2 cara penggambaran penokohan, yaitu teknik analitik yang disampaikan langsung oleh pengarang dan teknik dramatik yang dikemukakan secara tidak langsung. 4. Alur. Alur atau plot merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Secara umum jalan cerita terbagi ke dalam 3 jenis, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. A. Alur maju. Alur yang susunannya runut mulai dari pengenalan, peristiwa, konflik, hingga penyelesaian. B. Alur mundur. Alur yang mulai dari peristiwa terakhir. Alur mundur biasanya digunakan untuk menceritakan kilas balik peristiwa masa lalu. C. Alur campuran. Alur gabungan dari alur maju dan alur mundur. Cerita biasanya disampaikan secara berurutan sekaligus menyisipkan cerita di masa lalu dan masa sekarang. 5. Latar. Latar atau setting meliputi waktu, ruang, tempat, dan suasana dalam cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Latar terbagi ke dalam 3 unsur pokok, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. A. Latar tempat. Berupa tempat atau lokasi tertentu, seperti sekolah, desa, rumah, sungai, hutan, gedung bertingkat, dan sebagainya. B. Latar waktu. Berupa waktu terjadinya peristiwa, misalnya jam, hari, musim, tahun, dan sebagainya. C. Latar sosial. Berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat, misalnya, tradisi, kebiasaan, adat istiadat, keyakinan, kepercayaan, status dan strata sosial, dan sebagainya. 6. Amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan untuk direnungkan kembali oleh pembaca. Amanat ini tidak disampaikan secara langsung, melainkan tersirat dalam isi cerita. 7. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara seorang penulis menyajikan cerita dari perspektif tertentu. Ada beberapa jenis sudut pandang utama. A. Orang pertama. Penulis menceritakan kisah dari sudut pandang, aku, atau saya, seolah-olah kita adalah tokoh dalam cerita itu sendiri. B. Orang ketiga. Penulis menceritakan kisah dari sudut pandang orang lain, menggunakan kata ganti seperti dia, mereka. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu, segera terbang menghampirinya. Ada apa kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis. Kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu, kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin? Tanya burung pipit. Iya. Aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai. Memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun.
Burung pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sarang? Pak Singa, Raja Hutan, memerintahkan. Supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah. Penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan. Aku sudah 2 minggu berdiam di sarang, jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibumu benar. Kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas burung pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak atau berolahraga. Bersama, saran burung pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan. Lalu, ia berkata. Dengan suara lirih. Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacuhkannya. Diam-diam, aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf pada ibumu, balas burung pipit. Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih, burung pipit sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang menjauh.